Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita boleh bangun pagi hari ini dan menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Nya dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kami mulai segala aktivitas kami datang kepada Tuhan yang memberi hidup kepada kami. Kami rindu merenungkan firman-Mu, bersabdalah kepada kami Tuhan, agar kami boleh menjalani hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca di dalam Yesaya pasal 28, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, di tengah bangsa Yehuda yang sedang diliputi ketakutan, Allah melihat bahwa mereka lebih percaya kepada strategi politik daripada kepada Tuhan sendiri. Mereka membangun rasa aman di atas perjanjian dengan bangsa lain, bukan di atas perjanjian Allah. Namun melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyatakan bahwa hanya Dialah yang meletakkan suatu batu di Sion, batu yang teruji, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Dalam perjanjian baru, batu penjuru itu adalah Kristus sendiri. Allah tidak menawarkan sekadar jalan keluar dari masalah, tetapi pribadi yang menjadi dasar keselamatan dan kehidupan. Kita sering diingatkan bahwa hati manusia itu selalu mencari sesuatu untuk dijadikan fondasi hidup. Ada yang membangun hidup di atas keberhasilan, keluarga, pelayanan, moralitas, atau pengakuan orang lain. Semua itu seolah tampak kokoh sampai badai datang. Ketika kehilangan penderitaan atau kegagalan menghantam, dasar-dasar itu mulai retak, dan hanya Kristus, batu penjuru yang telah teruji melalui penderitaan, salib, dan kebangkitan yang tidak pernah terguncang. Karena itu, iman bukan terutama tentang seberapa kuat kita berpegang kepada Kristus, melainkan seberapa kokoh Kristus menopang kita. Ayat 17 menambahkan bahwa Allah akan memakai keadilan sebagai tali pengukur dan kebenaran sebagai sifat datar. Gambaran ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memberi dasar yang benar, tetapi juga membangun hidup umatnya menurut standar kekudusannya. Injil bukan sekadar mengampuni dosa, melainkan juga membentuk kembali kehidupan kita. Anugerah yang menyelamatkan adalah anugerah yang menguduskan. Allah dengan kasih-Nya meruntuhkan semua fondasi palsu supaya hidup kita dibangun di atas Kristus saja. John Calvin menulis bahwa iman sejati memperoleh ketenangan karena bersandar pada janji Allah yang tidak pernah berubah. Itulah sebabnya Yesaya berkata, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Saudara, dunia mungkin berubah dengan cepat. Keadaan dapat menjadi tidak menentu, tetapi orang yang berakar di dalam Kristus tidak perlu hidup dalam kepanikan. Ia memiliki damai karena mengetahui bahwa dasar hidupnya tidak bergantung pada situasi, melainkan pada pribadi Juru Selamat yang setia. Hari ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri, di atas apakah kita sedang membangun hidup? Jika dasar itu bukan Kristus, cepat atau lambat semuanya akan goyah. Tetapi jika Kristus adalah batu penjuru kita, maka sekalipun badai datang, kita tetap berdiri sebab Allah sendiri telah meletakkan dasar yang tidak akan pernah runtuh. Mari kita jadikan Kristus fondasi hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami agar kami tidak menaruh hidup kami dan membangun hidup kami di atas harta, di atas pencapaian kami, di atas prestasi yang ada, karena semua itu semu adanya. Ketika ada badai, ketika ada masalah, maka semua fondasi itu akan runtuh dan kami ikut binasa di dalamnya. Karena itu ajar kami Tuhan untuk membangun hidup kami di atas fondasi yang kokoh, yakni Kristus Yesus. Sehingga ketika badai itu datang, kami akan tetap mampu melewatinya. Karena kami bersandar pada fondasi yang kuat di dalam Kristus. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, sertai kami Tuhan, dan tolong setiap anak-anak Tuhan yang mengalami persoalan, pergumulan, sakit, penyakit. Berilah anugerah-Mu agar di dalam setiap hal yang kami alami, kami boleh mengalami Tuhan di sana. Bapa, sertai kami sepanjang hari ini, dan Engkau berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan, agar nyata bahwa di sana ada Allah yang hidup, yang selalu menyertai menopang kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.